tapi saya tidak tahu karena DKI, daerah khusus ibu kota itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964. Ya, ketika Bung Karno membatalkan pendirian ibu kota baru di Bahandut yang kemudian diberi nama Palangkaraya tahun 57 sudah dicanangkan dan ketua panitianya waktu itu adalah Dr. Ruslan Abdul Ghani. Tetapi karena Jakarta adalah ibu kota proklamasi, ibu kota revolusi, ibu kota diplomasi, ibu kota penyebaran ideologi Pancasila, maka berdasarkan itu dibuatlah Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Gubernur yang sampai hari ini Pak Anies ini, apakah dengan Undang-Undang IKN masih ada DKI gitu ya? Nah, insya Allah DKI tetap, karena waktu saya diminta pendapat oleh para akademisi tentang IKN, saya katakan secara historis filosofis, dulu kerajaan tertua di Indonesia itu ada di Kalimantan, namanya Kerajaan Kutai, rajanya yang terkenal adalah Mula Warman. Hanya 45 tahun kerajaan itu berakhir, pindah ke ke hilirnya atau muara sungainya Citarum, ya. Kemudian rajanya bernama Purnawarman. Jadi sebetulnya Kalimantan itu mula, ya. Purnanya di Muara Citarum. Jadi secara historis filosofis ya sepertinya dikembalikan ke mulanya itu tidak mungkin. Ya, tinggal kita buktikan saja nanti ya. Jadi Mula Warman sana itu ya, Purnawarmannya itu di Muara Sungai Citarum. Jadi apakah hukum sejarah itu akan berlaku sehingga Jakarta tetap daerah khusus ibu kota. Ya. Nah, yang kedua, tamu ini sudah 2 kali ke Masjid Jogokarian. Pada saat beliau menjadi Menteri Pendidikan Nasional, beliau pernah kami undang untuk Kongres Guru Al-Quran Nasional yang kami selenggarakan di Masjid Jogokarian ini. Dan kebetulan kakek beliau, Bapak Abdurrahman Baswedan, itu mentor saya di dalam ngurusin pengajian dan masjid, ya. Karena tahun 1977 saya masih menjadi ketua PAD, pengajian anak-anak Jogokarian. Ya, kita diundang ada sebuah seminar pengajian yang diselenggarakan oleh BAKOPA, Badan Koordinasi Pengasuh Pengajian Anak-anak DIY. Yang ketuanya adalah kakeknya Pak Anies ini, Pak Abdurrahman Baswedan. Sekretarisnya Pak Dr. Andes Amin Mansur SIP, Kepala Perpustakaan Islam Wilayah. Dan di dalam seminar itu Pak Baswedan menganjurkan agar para pengasuh pengajian anak-anak itu mengajarkan anak-anak dengan metode yang beliau sebut BCM, bermain, cerita, dan menyanyi. Ya, nampaknya pengalaman beliau sebagai pendidik, ya, sehingga dalam masalah metodik itu beliau sangat ahli. Dan kemudian BCM ini dikemas oleh Pak Dr. Andes Amin Mansur SIP dengan bagus, sampai ada ular tangga muslim dan macam-macam itu. Tapi lontaran gagasannya ini disampaikan oleh Ketua Bakopa pada waktu itu Bapak Haji Abdurrahman Baswedan. Beliau saat itu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DIY. Setelah beliau wafat sekitar tahun 86 diganti oleh Bapak mantan Ketua Masumi DIY, Pak Hamim Prawira namanya. Dari Pak Hamim Prawira beliau wafat diganti Pak Saifullah Mahyudin. Kemudian dari Pak Saifullah Mahyudin dilanjutkan oleh almarhum Bapak Dr. Andes Sunardi Syahuri. Ya, itu urutannya. Saya kebetulan membersamai sejak Pak R. Baswedan. Ya, yang menarik waktu terakhir saya ketemu Pak R. Baswedan bulan Oktober 1982. Pada waktu itu
ulang tahun saya ke 20 tahun, ya setelah 2 tahun saya mengelola koran Arisalah, ya beliau ngasih nasihat dalam bahasa Belanda, Leiden is leiden, ya. Sir, memimpin itu harus siap menderita. Jadi ini nasihat saya kembalikan ke cucunya ini. Leiden is leiden, memimpin itu menderita. Artinya ya siap untuk menderita bagi rakyatnya. Dan nampaknya itu pikiran seangkatan beliau, seperti Pak Dirman itu sampai mengatakan, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Kalau ungkapannya Pak Erick Baswedan itu leiden is leiden, memimpin itu menderita. Dalam mendidik putra itu yang luar biasa. Jadi ketika putra Pak Erick Baswedan, jadi pamannya Pak Anies ini, kuliah di UGM di Fakultas Kedokteran namanya Samhari, ya di tengah kawan-kawannya waktu itu akan merintis sebuah kegiatan keagamaan karena UGM belum punya masjid, itu di gelanggang mahasiswa mau diadakan Jumatan dan Tarweh yang diberi judul Ramadan in Campus. Nah itu ya, itu tahun 78 Ramadan in Campus ya. Jadi ketika panitia Ramadan in Campus ini datang ke rumah Pak Erick Baswedan, ya dia nasihati di tengah-tengah teman-teman perjuangannya di kampus itu yang aneh bagi orang tua dan bagi anak-anak muda sekarang tapi masih berkesan. Nasihatnya begini, Sam, kalau kamu bisa selesaikan kuliah di kedokteran itu 6 tahun, dulu belum sisi semester, masih kenaikan tingkat ya, jadi selesaikanlah 7 tahun. Loh ini coba, ini nasihatnya orang tua itu, ya. Kalau kamu bisa selesaikan kuliah di kedokteran itu 6 tahun, selesaikanlah 7 tahun. Gunakanlah 1 tahun untuk berjuang di kampus. Ini dididik putra beliau sebagai pejuang. Kebetulan saya juga bersahabat dengan paman beliau, dokter juga yang bertugas di Tawangmangu, waktu itu Dr. Hafid Baswedan, bersama-sama Mas almarhum Toto Tasmara, Bambang Pranggono, kita mendirikan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Ya. Beliau mewakili masjid-masjid Solo dan Jawa Tengah. Ya. Sahabat beliau dari Solo, namanya Dr. Andes Mujahid AM. Ya. Itu termasuk pendiri dari Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Terakhir, ya, alhamdulillah gagasan BCM itu kemudian saya kemas menjadi gerakan Taman Kanak-Kanak Al-Quran Indonesia dan TPA yang berkembang seluruh Indonesia sejak bulan Juli 1989 saya mendapat mandat sebagai Direktur Nasional, maka saya kemas ada format namanya FASI, Festival Anak Soleh. Ya. Terakhir kemarin digelar di Palembang, itu pertama saya adakan di Taman Mini Indonesia Indah, saya minta kehadiran Ibu Tin Soeharto waktu itu untuk membuka Festival Anak Soleh Indonesia. Ya sebetulnya itu gagasannya dari apa yang dilontarkan Pak Erick Baswedan, BCM, ya bermain, cerita, menyanyi. Jadi ketika orang kenapa tidak diberi nama sekolah Al-Quran, tidak diberi nama sekolah Islam, saya mengatakan kalau TK Al-Quran sudah mesti Islam, itu yang pertama. Yang kedua kenapa taman? Karena taman itu indah, rapi, ya menyenangkan. Jadi orang ngaji, anak-anak ngaji harus senang. Itulah konsepnya Pak Erick Baswedan dengan bermain, cerita, menyanyi. Jadi kalau ada teman-teman yang minta membuka festival Nak Soleh, saya ingatkan, itu saya yang pertama melaksanakan, tapi gagasannya dari Pak Erick Baswedan. Ya. Ya alhamdulillah kita masih nyambung, dulu dengan kakeknya, sekarang dengan cucunya, alhamdulillah ya.
Pak Air Baswedan pidato sebagai sebagai anggota Dogori Jujumbejo Sake, dia berbicara tentang keturunan Arab di Indonesia, dan kesimpulannya itu kemudian ditetapkan tanggal 9 Agustus 1945 dalam putusan PPKI bahwa keturunan Arab di Indonesia adalah suku bangsa asli Indonesia. Ya, itu ada keputusannya di tanggal 9 Agustus 1945. Nah, saya kira ini pengantar dan ucapan selamat datang. Saya ingin mau titipkan kembali pesan-pesan Pak Air Baswedan kepada cucunya. Mudah-mudahan beliau akan menjadi pemimpin bangsa yang bisa membawa bangsa ini menjadi kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.